Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita dari kelas 3C semester 3 Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi pembelajaran. Dosen pengampu Ahmad Ikhwanul Mustaqim. Teori belajar behaviorisme. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan kemampuan siswa dalam bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Sebagai contoh, siswa dikatakan telah belajar membaca Al-Quran apabila ia dapat menunjukkan perubahan perilaku berupa kemampuan membaca dengan baik secara jar setelah proses drill secara berulang-ulang. Teori belajar behavioristik menurut para ahli. Teori belajar menurut Edward Lee Thorndike. Menurut beliau, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan tindakan. Dari definisi belajar tersebut, maka menurut Thorndike, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Teori belajar menurut John Brothers Watson. J.B. Watson adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang sesudah Thorndike. Menurut belajar adalah proses berinteraksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati, observable, dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menanggapi hal tersebut sebagai proses yang tak perlu diperhitungkan. Ia tetap mengakui bahwa perubahan mental dan benak siswa itu penting, namun semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seorang telah belajar atau belum, karena tak dapat diamati. Teori belajar menurut Edwin Wright. Sebagaimana tokoh lainnya, Edwin Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon. Untuk menjelaskan respon cenderung belajar, dijelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, siswa sering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Dia juga mengemukakan agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap, maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Teori belajar menurut Burroughs. Frederick Skinner. Skinner merupakan tokoh behavioristik yang paling banyak diperbincangkan. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar mampu mengunggul konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun dapat menunjukkan konsep tentang belajar secara lebih komprehensif. Prinsip teori behaviorisme. Prinsip dalam teori behaviorisme meliputi 1. Reinforcement and punishment. 2.
2. Primary and secondary reinforcement. 3. Schedules of regiment, contingency management, stimulus control in operating learning, the elimination of response. Contoh teori behaviorisme. Sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Titik penelitian suatu program menentukan bahwa dapat mengurangi sebuah penerapan teori behaviorisme dalam pengoperasian handphone pada saat pelajaran berlangsung. Salah satu contoh behaviorisme. Baik, selanjutnya teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme sendiri adalah salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan. Dalam sudut pandang konstruktivisme, pengetahuan adalah akibat dari suatu konstruksi kognitif dari sebuah kenyataan yang terjadi melalui aktivitas atau kegiatan seseorang, di mana konstruktivisme ini memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk belajar menemukan sendiri tentang kompetensi dan juga pengetahuannya untuk mengembangkan kemampuan yang telah ada di dalam dirinya. Di dalam proses belajar, mengajar, guru atau pendidik tak hanya memindahkan pengetahuan kepada peserta didik dalam bentuk yang sempurna. Belajar konstruktivisme menurut para ahli. Yang pertama, Abimanyu. Menurutnya adalah pendekatan belajar yang menilai bahwa kita seorang bisa membangun pengetahuan diri sendiri berdasarkan pengalaman orang. Yang kedua, menurut Muslik Teori. Teori konstruktivisme merupakan proses membangun pemahaman kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain atau berdasarkan pengetahuan adalah dimiliki oleh orang tersebut. Dari kesimpulan di atas dapat diambil bahwa konstruktivisme adalah teori belajar yang bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk lebih aktif belajar menemukan sendiri kompetensi dan juga pengetahuannya, untuk mengembangkan kemampuan yang telah ada di dirinya untuk kemudian diubah atau dimodifikasi oleh pendidik yang memfasilitasi dengan cara merancang berbagai macam tugas, pernyataan, ataupun tindakan lain yang memancing rasa penasaran peserta didik untuk menyelesaikannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan atau penjelasannya kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.